Halo semua, salam kenal, selamat siang. Sebelumnya makasih banget karena udah mau datang ke kelas ini, spend waktu habis makan siangnya ke sini. Kita akan ngobrol-ngobrol sih. Jadi sebenarnya di sini aku lebih ke sharing aja, bukan kayak mengajarkan atau menjelaskan hal baru. Aku yakin teman-teman juga mungkin udah tahu beberapa hal yang akan aku omongin nanti, tapi mau aku perdalam dikit aja. Oke, jadi hari ini kita akan bahas, aku akan share kayak gimana sih cara manage project di startup gitu. Mungkin ini dari perspektif aku yang aku yakin gak jauh beda sama beberapa teman lainnya yang di startup juga gitu. Nanti kalau ada pendapat, ada yang sepengalaman, teman-teman bisa langsung aktif aja ngomong di chat. Oke, aku perkenalan diri dulu. Nama aku Safira Felicia. Aku sekarang kerja di Shopee sebagai marketing project udah mau 3 tahun. Tapi pas banget hari Jumat besok aku terakhir di Shopee dan hari Senin aku pindah ke Gojek. Sama di Gojek aku akan jadi marketing project campaign juga lah sama. Jadi sekarang aku di Shopee, tapi dulu aku pernah jadi marketing trainer di Chef Academy dan juga aku pernah di Tokped, sempat sebentar sebagai KOL specialist. Sebenarnya awal aku habis kenalan, aku mau jelasin lebih detail lagi, marketing project tuh apa sih Kak gitu kan, kayak di Shopee marketing project tuh ngapain gitu. Oke, jadi basicnya aku planning, managing, and executive project related ke user activation gitu. Jadi kalau di Shopee itu dipecah tuh, ada beberapa orang yang fokusnya, nggak orang sih, beberapa tim yang fokusnya itu di user side, di mana ke sisi pembeli, ya kita semualah pembeli gitu kan, pengguna. Ada satu lagi ke sisi penjual, seller, jadi manage sellernya, curate sellernya, terus gimana komunikasi sama sellernya, itu kebagi kayak gitu secara garis besar. Nah aku itu di bagian yang usernya, jadi kayak campaign-campaign yang teman-teman lihat, pokoknya yang kayak misalkan dua-dua ada apa, satu ada apa, itu aku termasuk, aku join juga untuk ngerjain itu gitu. Jadi aku mulai dari planning, mulai dari bikin plannya, terus managing untuk jalaninnya sampai eksekusinya gitu. Kalau misalkan bisa dijabarin lagi, jadi yang aku lakukan dari situ secara garis besarnya itu tuh aku harus bisa beberapa hal nih. Jadi pertama aku harus bisa support marketing campaign dengan cara ngebaca data. Ngebaca data tuh bukan kayak oh cuman ngebaca angkanya aja terus ditelan mentah-mentah, nggak kayak gitu. Jadi ngebaca data itu kalau dari pekerjaan hari-hari aku harus bisa dari data naik ini artinya apa, jangan seneng dulu ini karena apanya harus tahu, atau kalau datanya turun gitu, performance-nya turun, jangan sedih juga tapi harus dicari kenapanya gitu. Jadi dari setiap pergerakan data, dari setiap kenaik turunan data, atau mungkin datanya stabil, performance-nya stabil, itu tuh harus bisa analisa kenapanya dan sebabnya apa yang harus dilakuin apa gitu kan. Kayak misalkan gini, jadi kalau misalkan Januari kita visitor campaign aku misal 100 juta orang, terus Februari 100 juta juga, Maret 100 juta, tiba-tiba April kita ngadain campaign yang sama jadi 50.000. Nah itu tuh aku harus analisa banget kayak kenapa sih kita udah 3 bulan persis datanya kok di April turun, kenapa sih di April turun, kayak apakah ada usernya yang behaviornya berubah atau mungkin interest mereka berubah, oh atau mungkin dia bosen kali ya campaignnya udah berjalan 3 bulan berturut-turut misal kayak gitu. Jadi data terus bisa dibaca banget. Terus kedua aku juga harus koordinasi sama internal department untuk optimize communication strateginya. Karena gini, kalau misalkan aku bikin campaign apapun, sebagus apapun ide campaignnya, sebagus apapun aku planningnya, tapi kalau komunikasinya salah, itu akan percuma gitu kan. Sama aja deh kayak kalau kita jualan baju, baju kita bagus banget, mungkin lebih bagus dari model-model baju di Zara gitu. Tapi ya kita nggak komunikasi itu secara baik gitu. Kita fotonya nggak bener, misal kita jualan di websitenya di Instagram nggak bener, kan jadi nggak kelihatan kan kualitas bajunya tuh sebagus apa. Nah sama kayak di campaign, sebagus-bagusnya campaign aku, yang menentukan campaign sukses apa enggak itu tergantung dari komunikasi strateginya gitu, dari strategi gimana aku komunikasiinnya, dari strategi gimana aku pilih target audiens yang aku mau capai dari campaign ini siapa, gimana aku milih oh target audiens gue orang-orang A nih, orang-orang A ini mostly pakai komunikasinya pakai apa ya, mereka buka Shopee kah, atau mereka nemu Shopee dari Instagram, atau mereka nemu Shopee dari TikTok. Nah itu tuh aku harus bisa analisa juga gitu. Jadi aku harus koordinasi sama tim internal untuk memaksimalkan komunikasi dari campaign aku. Terus selanjutnya yang ketiga, aku harus bisa analisa user behavior dan juga develop itu menjadi campaign. Jadi gini kan, kalau setiap kita bikin campaign ini pasti aku yakin gak di startup doang, kayak misalkan kita punya brand terus kita bikin diskon gitu kan, pasti kan kita
ngebaca itu kan dari behavior usernya gitu kan. Kayak aku misalkan punya clothing line, terus aku lihat pembeli-pembeli si clothing line aku ini suka nih sama diskon, karena kalau di diskon belinya tinggi, ya itu pasti kan. Atau kayak, oh kalau misalkan habis gajian mereka pada belanja gitu misalkan, itu kan udah bisa ngebaca behavior user ya kan, makanya kita kasih diskon kayak gitu. Nah, sama kalau di marketing aku juga gitu, kita harus bisa baca user kita ini behaviornya kayak apa, sukanya kalau approach-nya gimana, atau mereka menjadi interaktif kalau approach-nya kayak apa, itu kan behavior mereka. Nah, kita terus bisa baca itu. Jadi setelah tahu behaviornya kayak apa, baru kita bikin campaign yang cocok sama si user-user ini gitu. Jadi bikin campaign pun, bikin project apapun tuh juga harus sesuai sama behavior usernya. Karena balik lagi, percuma campaign sebagus apapun kalau nggak matching sama yang masyarakat mau, yang nggak akan di notice gitu kan. Jadi di Shopee itu aku belajar banget lah untuk baca user behavior gitu. Itu kan basically pekerjaan aku. Sekarang kita mulai masuk ke topiknya. Jadi keuntungan punya cara project management yang baik itu apa sih gitu? Karena itu akan kita bahas hari ini kan, kayak gimana sih Kak caranya supaya handle project tuh bisa efektif lah, bisa bener gitu kan, supaya projectnya juga lebih sukses. Jadi pertama, kalau misalkan kita manage-nya bener, itu tuh kita jadi lebih keorganisir. Ini aku yakin empat-empatnya sebenarnya teman-teman udah tahu, tapi aku mau ngingetin lagi, kalau misalkan project manajemennya bagus, jadi kita bisa organize pekerjaan kita, tes-tesnya, dan juga goals-nya itu tuh rapi gitu. Jadi teman-teman tahu apa yang dikerjain, teman-teman tahu goals-nya apa, teman-teman tahu dari setiap progres ini mau mendekati goals-nya enggak, apa progresnya kekecilan untuk mendekati goals gitu. Jadi semuanya itu terorganisir gitu kan. Terus kedua, juga kalau misalkan ngadain project, teman-teman pasti kebayang kan kayak di acara-acara kuliah deh, itu kan banyak banget lah perintilannya, atau kayak tiba-tiba hal mendadak gitu kan, atau kayak bingung lah, ini gue yang handle apa sih A yang handle ya? Loh ini bukannya job desk ini gitu, kayak kebingungan-kebingungan gitu tuh mungkin banget muncul gitu kan. Nah kalau misalkan project manajemennya bener, confusion, kebingungan kayak gitu tuh ya akan terminimalisir lah gitu. Mungkin akan tetap ada, tapi seenggaknya itu mengurangi banyak gitu, karena jadi jelas siapa handle apa, terus habis itu tugas A, tugas B, tugas C harus selesainya baik kapan gitu. Jadi karena kebingungannya kecil, itu tuh jadi lebih efisien gitu. Jadi kerjanya juga lebih efektif. Nggak satu orang ngerjain dua tugas, terus tugas yang ketiga terbengkalai. Kan jadi nggak efektif kan, gara-gara bingung gitu. Jadi kalau punya project management yang bagus, itu mengurangi kebingungan dan lebih meningkatkan efisiensi. Terus nyambung juga sebenarnya, improve team effectiveness gitu. Jadi kalau misalkan project management benar, itu tuh effectiveness-nya ya meningkat gitu. Kayak aku share tadi, kalau misalkan semua tugas ada PIC-nya, semua tugas dikerjain dengan orang yang benar, nggak ada tugas yang terbengkalai gitu kan. Jadi lebih efektif kerjanya gitu, dan semua pekerjaannya juga jadi lebih aman. Ini pasti teman-teman udah tahu semua lah. Terus yang keempat, jadi bisa samain komunikasi dan juga lebih fokus. Kan kalau di project tuh biasanya kan kita rame-rame ya, kayak sama teman, sama partner gitu kan. Dan kuncinya kan komunikasi kan, supaya pekerjaannya nggak numpuk, atau supaya lebih terorganisir lah, timeline-nya tahu jelas, supaya make sure ini sesuai deadline-nya gitu, itu semua komunikasikan. Nah, kalau project manajemennya bener, hal yang utamanya itu komunikasi itu jadi lebih gampang untuk disamain. Dan karena komunikasinya enak, itu jadi lebih fokus ngerjainnya. Jadi bisa lebih maksimal juga setiap tugas yang dikerjain orang-orang gitu kan. Jadi sebenarnya project management yang bagus itu tuh penting banget di setiap pekerjaan. Nggak di startup doang, mau kita di zaman aku dulu di kampus itu juga dilihat gitu kan. Atau mungkin manage di rumah pun juga harus ada manager, harus bener gitu. Atau manage diri sendiri gitu. Jadi sebenarnya manajemen yang baik itu tuh akan baiknya ke semua gitu impact-nya. Jadi makanya apalagi di project itu harus proper dan harus benar gitu. Oke, it doesn't matter where you came from, it's about what you can learn. Jadi aku yakin banget di sini teman-teman pasti ada yang, duh gue pengen deh masuk startup tapi bingung apa ya divisinya. Kayak soalnya kan kuliah gue jurusannya misalkan arsitek gitu, tapi gue pengen marketing. Nggak apa-apa, itu bisa banget gitu. Jadi kayak kalau misalkan pas di arsitek tapi kalian ikut organisasi terus belajar nge-manage project, kan itu belajar juga gitu. Jadi jangan pernah kehambat kayak teman-teman datang dari mana, dari jurusan apa, dari kampus apa, bukan itu poinnya. Poinnya adalah pelajaran apa yang bisa kalian ambil, sebenarnya kayak gitu. Oke, aku mau share sedikit, lumayan
experience beda-beda aku itu. Jadi pas zaman kuliah aku sempat jadi marketing manager, aku manage kayak radio kampus aku gitu. Terus habis itu aku sempat pas kuliah aku magang 8 bulanan di Nestle. Terus habis itu aku cuman berdua sama brand manajernya untuk handle brand baru, nggak brand baru sih, mereka baru di reactivate lagi gitu. Terus habis itu aku juga pernah di Tokped KOL specialist untuk handle KOL, dan sekarang aku di Shopee gitu. Jadi kalau misalkan dilihat ini beda-beda semua gitu, kayak pertama aku di radio, kedua di brand aku megang minuman, ketiga di KOL, keempat aku ngerjain campaign gitu. Jadi balik lagi, tapi aku bisa kok dari minuman gitu, dari Nestle aku megang minuman Nesti, jadi ngerjain KOL gitu. Jadi poinnya bukan datang dari mananya, tapi ketika aku handle itu, ketika aku handle pekerjaan sebelumnya, apa yang aku pelajarin. Jadi makanya teman-teman tuh harus pede aja, harus yakin, kayak jangan berkecil hati datang dari jurusan apa, dari kampus apa. Bukan itu poinnya. Poinnya teman-teman harus pinter, harus tahu pelajaran yang gue bisa ambil dari sini tuh apa gitu. Entah itu teman-teman bisa ambil kelas-kelas kayak gini, atau misalkan teman-teman pernah handle brand temen, itu tuh belajar juga gitu. Walaupun kayak, kak tapi brandnya kecil, that's not the point gitu loh. Poinnya kayak pas handle brand kecil itu teman-teman belajar apa gitu. Jadi mindsetnya sedikit diubah, jangan berkecil hati, harus lebih pede, karena yang penting itu ya apa yang kita dapat gitu kan pelajarannya, bukan dari mananya. Oke, sekarang project management tuh include apa aja sih gitu. Ini ada beberapa hal. Ini aku highlight cepat aja. Jadi project management itu yang pertama banget kita harus tahu goalnya apa. Jadi sebelum buat project, sebelum bikin activation, sebelum bikin campaign harus tahu goalnya apa. Jangan teman-teman bikin campaign duluan baru nyari goalnya. Itu unik sih, nggak pernah kayak gitu. Jadi teman-teman harus tahu goalnya apa sih, masalah yang mau gue solve apa sih, problem yang harus diselesaikan dari project ini tuh apa sih. Itu dulu, udah ada goalnya, baru ke step 2 inisiatif untuk cari projectnya apa gitu. Jadi berangkatnya tuh bukan dari keren-kerenan campaignnya, seru-seruan campaignnya, bukan, tapi berangkatnya itu dari problem apa yang mau di solve, dan itu akan menjadi goal gitu kan. Udah tahu goalnya, baru initiate untuk bikin campaignnya, baru mikir, oh ternyata misalkan aku punya brand baju gitu ya, kayak iya orang-orang ini tuh pada belinya cuma sekali, dia tuh pas udah beli mereka nggak balik lagi. Berarti goalnya itu bukan nambah pembeli baru, berarti goalnya teman-teman itu gimana bikin orang-orang yang cuma sekali beli ini, sekali beli baju ini jadi beli 2 kali kayak gitu kan. Setelah itu baru teman-teman mikir kayak, oh oke, berarti goal yang harus kita set itu adalah kita nge-retain, kita narik ulang pembeli-pembeli lama yang belinya cuma sekali nggak balik lagi, misal kayak gitu. Baru dari situ teman-teman initiate untuk bikin activation-nya. Kayak, oh ya udah mungkin gue bikin deh promo, kalau misalkan dia pernah beli sekali diskon 20%, dia pernah beli 2 kali, terus pembelian selanjutnya diskon 30%, dan seterusnya. Jadi orang repurchase terus, beli terus gitu. Nah, inisiatif kayak gitu kan baru muncul pas udah tahu problemnya apa, goalnya apa, baru inisiatifnya apa, baru campaignnya apa, kayak gitu kan. Jadi kalau bikin project, please berangkatnya itu dari problem. Setelah tahu misalkan kayak gitu, masuk ke ketiga yaitu plan. Nah, plan ini baru teman-teman plan lah timeline-nya gimana, terus kita butuh source apa aja, lalu komunikasinya seperti apa gitu. Kayak misalkan, pokoknya di plan ini nanti akan ada detailnya, tapi intinya baru masuk ke plan. Nah, setelah plan itu teman-teman harus set priorities. Jadi nggak bisa, kalau aku di kantor tuh ada namanya P1. P1 tuh prioritas nomor 1, penting banget. P2, ya prioritas nomor 2, P3 sampai P4, P5 gitu. Jadi kalau misalkan aku lagi kerjaan yang numpuk, aku lihat, oke, gue yang prioritas yang mana ya gitu. Kalau misalkan P5 banyak atau P1 banyak tapi ya prioritas, terus P5 dikit dikerjainnya enak, ya aku tetap milih P1 gitu. Karena set prioritas tuh penting banget gitu untuk di project management gitu. Kalau misalkan teman-teman mau projectnya sukses, ya udah bisa di set satu-satu. Misalkan tes A itu tuh P1, tes 2 ini nggak penting banget deh P3 gitu. Jadi kayak ketika teman-teman ngerjain tuh tahu yang harus diselesain dulu tuh yang mana. Itu akan menjadi sangat amat lebih efektif ngerjain projectnya. Terus yang pasti harus di-complete segala plannya sesuai prioritasnya, itu tuh harus diselesaikan. Itu udah nggak ada penjelasan lagi, teman-teman udah ngerti semua. Terus selanjutnya eksekusi. Di eksekusi ini teman-teman menjalankan kan dari plan tadi gitu. Di eksekusi ini teman-teman harus mantau day by day-nya gitu. Teman-teman harus mantau progresnya. Nah, kalau aku kebiasaan, aku tuh bikin campaign apapun. Sesimpel misalkan dulu pernah handle brand baju teman gitu, atau misalkan aku pernah handle restoran teman gitu, atau even Shopee pun gitu. Aku tuh bikin day to day progresnya ketika di eksekusi.
Jadi kayak ini langsung masuk ke monitor and control sih sebenarnya. Jadi di monitor day by day-nya itu tuh progresnya gimana. Kayak misalkan baju yang tadi ya, kayak aku ngadain diskon 20%. Oke, lihat nih terus habis itu kita boost pakai ads di Instagram misal kayak gitu. Terus kalau misalkan lihat kita boost hari Senin, trafficnya tinggi, ya visit ke Instagram kita 500. Terus tiba-tiba hari Selasa 450, visitnya turun kan, ya udahlah turun 50. Terus hari Rabu 400, oke turun 50 lagi. Tiba-tiba hari Kamis jadi cuma 100. Terus kan setelah teman-teman monitor per hari, jadi lihat kan, loh kok biasanya turunnya 50 visitor ke Instagram, tiba-tiba suatu hari turunnya jadi 200. Kenapa nih gitu kan? Nah di situ jadi teman-teman bisa do action while campaign-nya jalan. Jadi teman-teman bisa lebih bikin campaign itu lebih efektif, campaign-nya jadi lebih maksimal karena teman-teman ngelakuin monitor and control gitu. Dan menurut aku bagusnya sih ada tracker day by day-nya. Jadi bayangin deh kalau misalkan teman-teman nggak nge-track, terus ya udah di hari Kamis 300, hari Jumat 100, hari Sabtu udah 0. Udah habis gitu kan, selesai. Beda kalau misalkan teman-teman monitor, wah gila nih turunnya jauh banget, berarti hari Jumat kita langsung do action. Kan jadi naikin lagi gitu. Jadi makanya monitor itu tuh penting banget di dalam sebuah project supaya bisa langsung dikembangin jadi ya action item lah, jadi take action dari hal itu gitu. Terus yang terakhir tes ini udah pasti teman-teman juga pasti udah ngerti semua kalau misalkan project itu kita harus tahu pembagian tugasnya, kita harus tahu siapa ngerjain apa, siapa yang in charge akan apa, karena kalau semua numpuk, semua dikerjain bareng-bareng, nggak akan selesai gitu. Nggak ada PIC-nya, nggak ada yang in charge siapa, tuh nggak selesai gitu. Jadi harus setiap orang ya in charge akan satu hal gitu, supaya jelas. Oke, next. Proses of project management. Ini yang kayak tadi sih sebenarnya udah aku sempat mention. Jadi yang pertama itu inisiasi plan-nya gitu kan. Kayak sebelum ke plan kita cari dulu problemnya apa. Ini sebenarnya nggak jauh beda sih, aku recap dikit. Kayak problemnya apa, goals-nya apa gitu kan. Terus baru, oh oke, muncul nih campaign-nya seperti ini gitu kan. Terus habis itu yang kedua planning-nya, yang kayak tadi aku udah mention di plan. Terus habis itu eksekusinya. Di eksekusi ini sebenarnya di antara eksekusi dan performance ini tuh ada yang tadi monitor. Jadi sebelum masuk ke performance harus ada monitornya. Itu harus dicatat ya, project harus ada monitornya ketika jalan. Terus selanjutnya sambil dimonitor, projectnya selesai, masuk ke performance. Performance tuh penting banget. Teman-teman, ini nggak cuma karena aku di Shopee ya, kayak yang aku deh, misalkan aku dulu nge-handle campaign restoran, itu aku bikin performance ya, padahal kayak nggak perlu kan gitu, bukan kantor gitu, tapi masalahnya bukan ngelapornya, tapi kayak teman-teman tahu yang kurang apa dari project teman-teman, teman-teman tahu yang lebih, yang bagus, yang positif dari project itu tuh apa yang positif itu dua ya, yang impact-nya apa ke masyarakat sama yang teman-teman lakuin dan ternyata tepat itu tuh apa gitu. Jadi kayak harus tahu semua gitu supaya next campaign kalau misalkan teman ngadain campaign lagi tahu yang harus diambil yang mana, yang harus diulang yang apa, yang mana yang harus diganti, yang harus dirombak yang bagian mana gitu. Jadi performance tuh harus banget dilakukan di setiap campaign apapun. Terus habis itu closure. Jadi kalau closure itu ya lebih kayak ngobrol sama timnya, evaluasi sama timnya harus tahu, terus kayak take action dari si performance itu gitu. Jadi performance ini tuh ada outputnya gitu, nggak cuma dipendam sendiri tapi di share juga dan ada outputnya juga untuk next campaign gitu. Oke, sekarang kita masuk ke step pertama untuk inisiasi si projectnya ini, itu kita harus bikin roadmap-nya. Jadi roadmap-nya itu teman-teman tuh harus bisa bikin kayak overview gimana sih goals-nya, apa yang kayak tadi aku mention sih, kayak penyampaian untuk supaya bisa achieve goals itu gimana, intinya gitu, aku belum jelasin ya. Ya intinya kayak how to achieve that goals gitu kan. Terus habis itu pertama teman-teman harus set yang jelas tuh timeline-nya. Oke, by tanggal segini gue mau plan, by tanggal segini gue mau set virtual meeting, misal by tanggal segini gue harus ada keputusan diskonnya berapa persen, misal kayak gitu. Bahkan teman-teman mikirin campaign-nya berapa lama tuh juga udah ditulis aja. Dari pas teman-teman belum tahu campaign ini akan seperti apa, tulis aja, oke minggu ini kita pikirin ya goals-nya, minggu depan kita mikirin ya ini ya. Jadi even goals-nya belum ada pun tapi udah tahu mau bikin project, nggak ada, even baru tahu kayak akan ada nih project A, teman-teman harus langsung bikin roadmap ya, kita harus langsung tentuin harus apa, baik kapan, even itu belum mikirin goals-nya, itu juga udah di set aja, jadi lebih ke track gitu kan. Terus habis itu kedua harus tentuin milestone. Jadi gini, kalau misalkan di project itu harus ada, kan kita ada goals besar nih, tapi di dalam goals besar itu ada goals kecil-kecil yang tadi aku bilang. Goals kecil-kecil itu bisa diambil dari daily monitor gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman achieve sesuatu per harinya, itu tuh jadi akan kerasa semangat juga gitu loh. Kayak misalkan
teman-teman bikin, oke, gue goals besarnya mau yang visit Instagram gue itu 500 gitu kan. Teman-teman bikin milestone. Jadi kayak goal kecil gue pengen deh, tapi per harinya at least 50 deh. Kan soalnya kita campaignnya 10 hari. Jadi ketika teman-teman ngeliat, ini sesuai sama milestone gue nggak ya? Kalau achieve teman-teman jadi semangat, jadi seneng kayak, yes, ternyata gue achieve deh dengan milestone kecil-kecil gue ini gitu kan. Jadi semangat, atau kalau kurang, teman-teman jadi bisa do action gitu. Teman-teman jadi bisa kayak, gimana ya caranya supaya achieve 50 per hari gitu. Jadi milestone ini tuh sangat amat positif supaya kita nggak nunggu 10 hari gitu atau nunggu campaign-nya berjalan pas akhir baru lihat nih achieve nggak ya, kayak telat, kenapa nggak dari tengah aja lo udah set gitu kan milestone kecil-kecilnya. Terus teman-teman juga harus memperjelas potential risk yang ada. Jadi teman-teman harus pas bikin project harus ada pro and connya juga. Jadi pro-nya itu positifnya apa, konsep teman-teman harus bisa ngebaca juga. Kira-kira dengan ada project ini kekurangannya atau kayak hambatan yang bisa muncul apa ya, itu tuh harus teman-teman lihat juga gitu kan. Terus harus loop project stakeholder sih. Jadi teman-teman ketika bikin project roadmap ini harus udah loop in, harus udah ajak orang-orang yang akan kerja sama gitu. Jadi mereka tahu progresnya project ini by tanggal segini akan ada apa, by tanggal segini ada apa gitu. Walaupun mungkin mereka nggak ngerjain semua bagian gitu kan, tapi roadmap ini tuh harus udah jelas dari awal ke semua membernya gitu lah. Jadi supaya lebih jelas. Jadi ada strong correlation between project planning dan kesuksesan project kita. Banyak the better you plan, itu outcome-nya semakin bagus gitu kan. Karena banyak banget kayak project-nya bagus banget, tapi planning-nya jelek, ya akan gagal ya. Kayak ini deh, apa sih yang di Netflix, Fairy Festival. Kan Fairy Festival tuh bagus gitu, nggak ada yang bilang itu festivalnya jelek gitu kan. Kayak si acara musik itu tuh bagus gitu, nggak ada yang bilang itu jelek sampai makanya orang tertarik, tapi plan mereka jelek. Makanya akhirnya jadi nggak bagus kan outcome-nya. Nah, itu dia. Jadi kesuksesan project itu sebenarnya dilihat juga dari the better kamu plan-nya gitu. Jadi kalau mau project sukses, bukan harus keren-kerenan project, tapi ya harus keren-kerenan cara ngeplan-nya gitu. Jadi harus behind the scene-nya, behind itu semua harus bagus lah gitu. Oke, kita masuk ke project planning. Ini aku ada mengaji sama ini, biasanya kita harus ngeset SMART goal. Jadi kalau misalkan bikin plan, itu kan kita berarti yang tadi aku bilang kan, kita ngeset goal gitu. Itu tuh harus mencakup 5 ini. Pertama, spesifik. Jadi teman-teman nggak bisa simple gini deh. Aku yang tadi ya, yang clothing line aku bikin diskon itu. Kayak spesifik tuh dalam artian ada angka, ada waktu dalam berapa lama gitu. Jadi jelas kayak nggak bisa cuman, ya mau bajunya laku deh pokoknya bulan depan naik. Bulan ini 100, bulan lalu 100, pokoknya bulan depan naik deh. Jangan harus lebih dari 100 pokoknya. Ya iya, kita semua juga mau gitu kan. Tapi itu nggak spesifik. Jadi kalau spesifik tuh harus kayak, oke, gue ngadain diskon ini, itu tuh akan naik by 100%, akan jadi 200, terus di bulan selanjutnya orang-orang itu tuh akan balik lagi, akan beli lagi, jadi bulan selanjutnya bisa di 250-an, misal kayak gitu. Itu spesifik kan? Kayak ada further goal-nya juga ada gitu. Jadi teman-teman tahu banget yang teman-teman mau achieve tuh apa sih, benar harus jelas, harus spesifik. Ini nyambung sama yang kedua, measurable. Jadi tuh harus bisa dihitung. Jadi karena ada measure-nya, ada hitungannya, teman-teman tahu ini gue sesuai apa enggak. Jangan kayak aku tadi bilang kayak, ya pokoknya rame deh, pokoknya laku deh, pokoknya nambah deh lebih banyak. Enggak kayak gitu. Pokoknya harus yang bisa dihitung, harus yang bisa di-track. Kayak pembelian tuh bisa di-track, traffic, visitor, viewer itu bisa di-track gitu loh. Pokoknya teman-teman harus punya goal yang teman-teman sendiri bisa track itu. Jangan kayak, iya gue pengen goalnya, sebenarnya tuh yang menurut aku measurable tuh, yang nggak measurable tuh kayak billboard gitu loh. Makanya kalau zaman sekarang kan udah digital semua enak kan. Kalau zaman dulu billboard tuh menurut aku nggak measurable karena naruh plang gede terus ngitungnya yang ngelihat berapa orang nggak ada yang tahu gitu kan. Nah kayak gitu tuh menurut aku nggak efektif aja, sayang gitu. Terus yang ketiga, attainable tuh kayak achievable gitu. Jadi teman-teman harus bikin goal yang realistis juga. Kayak teman-teman harus lihat perkembangan trafficnya gimana atau perkembangan si goalnya itu gimana. Misal kayak si baju aku tadi, kita ceritanya kita semua jualan baju bareng-bareng ya. Terus habis itu baju kita ini di bulan November itu 100, di bulan Desember itu tuh jadi 200, terus Januari karena orang baru pada dapat bonus kali ya, itu tuh jadi 500. Terus Februari balik lagi 300.
Nah, jadi kayak 100, 200, 500, 300 gitu kan. Setelah lihat itu semua kan teman-teman lihat kayak, oh kalau misalkan lagi normal, per bulan itu naiknya 100. Tapi kalau lagi peak day atau lagi ada sesuatu yang bagus, yang besar, itu naiknya bisa jadi kayak 300-an gitu. Karena balik lagi setelah itu 300 lagi kan bulan Februarinya. Berarti teman-teman set goalnya itu jangan kayak, terus teman-teman pengen bikin nih misalkan Maret, oke Maret kita bikin deh campaign goalnya pengen naikin kayak pas Januari 500, itu nggak achievable karena kita tahu kalau misalkan di Januari orang baru dapat bonus, beda sama bulan Maret gitu kan. Jadi teman-teman harus bikin goal yang masuk akal juga. Berarti yang lebih masuk akal, oke naiknya targetnya kalau normal itu kan 100, ya udah kita bikin naiknya jadi 200 deh gitu. Kan itu kan bisa dicapai kan. Jadi goalnya itu tuh juga harus sesuai gitu. Emang iya kita juga maunya 500 pembeli gitu kan. Tapi kalau misalkan itu nggak realistis, ngapain gitu kan. Nanti akhirnya plannya juga jadi nggak maksimal gitu. Jadi bikin goal itu nggak apa-apa, nggak usah gede-gede, nggak usah naik sampai 500%, nggak apa-apa, nggak usah kayak gitu juga. Tapi ya yang penting sesuai sama bulan-bulan sebelumnya dan realistis kasarnya gitu. Terus yang keempat ini harus relevan. Jadi teman-teman, ini yang kayak aku udah mention dari tadi, kalau misalkan bikin project itu tuh harus relevan, harus sesuai sama kebutuhan usernya, harus disukai sama pembeli, sama pengguna, sama usernya, sama masyarakat yang dituju gitu kan. Karena kalau nggak relevan, kalau campaign-nya nggak sesuai gitu, teman-teman mau hit siapa gitu, teman-teman mau targetin siapa gitu kan. Jadi emang kalau bikin goal itu harus relevan dan harus sesuai sama market yang mau dituju. Sama deh sesimpel kayak SMA kita bikin pensi, nggak mungkin dong kita ngundangnya kayak band yang mama papa kita suka. Enggak, karena itu nggak relevan sama anak SMA. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi bikin kalau di campaign atau project apapun itu goal juga harus relevan dan harus time based. Nggak bisa projectnya kayak ya udah jalan terus aja selamanya, itu bukan project sebenarnya, itu BAU aja, business as usual gitu kan. Tapi kalau project itu ada time base-nya gitu. Kalau project itu tuh jelas by kapan, harus achieve kapan, project ini berjalan berapa lama, sampai kapan, ada start dan end date-nya. Kalau project tuh kayak gitu. Jadi makanya kayak, oh ini project kan, ya lo ngerjain project kan ya? Ya berarti emang jelas, iya gue ngerjain ini sampai tanggal segini gitu. Kayak gitu kan kita. Jadi kalau bikin goal itu tuh harus ada waktunya juga gitu. Kayak, iya gue pengen achieve 500 pembeli dalam waktu berapa lama? Ya nggak tahu deh, pokoknya pas sampai 500 aja. Itu bukan project, itu namanya ngumpulin 500 pembeli gitu kan. Tapi kalau project kayak, iya gue pengen 500 pembeli dalam berapa lama? 2 bulan. Dah gitu kan, ada waktunya gitu. Jadi goalnya juga bener. Terus ini kita masih di project planning. Jadi ini ada beberapa hal untuk cara bikin project plan. Jadi yang pertama, yang dari tadi aku mention, yaitu goals and objective-nya juga harus jelas. Kayak important untuk keeps everyone the same page. Jadi kita harus samain suara lah kasarnya gitu. Kita harus samain tujuan kita apa, benang merah kita apa, tuh penting banget sesama partner dan sesama semua orang yang ngerjain project itu, dia tuh harus tahu goalnya harus sama gitu kan. Terus habis itu yang kedua, kita harus set matriks sukses kita apa, yang kayak tadi aku bilang, harus clear dan harus bisa dihitung. Jadi ketika udah selesai projectnya, teman-teman bisa evaluasi, achieve apa enggak. Pokoknya penting banget untuk ngeset sukses matriks ini. Terus habis itu, stakeholders and roles, jadi harus jelas banget setiap orang itu role-nya apa, harus ditentuin siapa, tanggung jawab akan apa, dan harus dijelasin sama mereka gitu. Kayak kita harus make sure mereka ngerti. Kalau nggak ngerti, mending di roll aja daripada dia berusaha ngerjain project lain yang dia mau. Kan nggak kayak gitu kan. Kayak, gue nggak suka nih project A, gue kerjain yang B aja deh, gue lebih ngerti B. Tapi dia nggak omongin gitu kan. Nggak bisa kan. Jadi emang stakeholder and roles itu harus diomongin dari awal banget. Terus yang keempat, budget. Ini alokasi budget tuh juga sebenarnya kalau aku itu enakan aku set goals dulu, terus aku baru hitung-hitung dari situ kayak budgetnya berapa gitu. Setelah tahu stakeholder plan-nya itu kayak gimana, baru tahu budgetnya berapa gitu. Tapi sebenarnya beda-beda sih. Ada juga project yang di cap dari budget kan sebenarnya. Kayak, iya gue punya budget 100 juta bikin ini. Sebenarnya ada juga gitu. Tapi kalau menurut aku, enaknya dan kalau bisa milih itu kita udah ada goals-nya dulu, udah jelas plan setiap stakeholder-nya kayak apa, baru deh budgetnya diturunin gitu. Jadi projection-nya juga lebih bener lah. Terus selanjutnya milestone and deliverables. Jadi yang kayak tadi aku bilang, milestone atau goal-goal kecil sebelum goal besarnya itu tuh akan ngebantu kita untuk jalanin projectnya gitu. Jadi jangan nggak cuma berpacu sama satu goal besar di akhir project gitu, tapi kita berpacu juga sama goal-goal kecil yang ada di prosesnya. Karena itu penting banget menurut aku untuk nge-track dan untuk sejujurnya itu bikin semangat juga gitu kalau sukses kan. Terus selanjutnya timeline dan schedule yang jelas. Jadi
project ini harus dibagi jadi tes, harus dibagi jadi tugas. Terus abis itu enaknya tuh kalau udah dibagi jadi tugas kayak gitu kan jadi bisa lebih di track ya, kayak mana yang ke skip, mana yang enggak gitu kan. Terus habis itu harus di mapping out siapa ngerjain apa, harus dikumpulin kapan kasar gitu. Itu tuh harus benar-benar jelas. Jadi setiap orang, kita ada timeline project, tapi ada timeline tiap orang juga gitu. Ada timeline tiap orang harus ngerjain apa tuh jelas juga gitu. Terus communication plan. Ini tuh harus penting banget untuk komunikasi sesama timnya lah gitu. Kayak ada yang terjadi semua tim tahu gitu. Jadi stakeholder yang kena impact-nya, stakeholder yang harus ikut menanggulangi, stakeholder yang jadi harus ikut susah gara-gara suatu masalah itu tuh udah tahu gitu kan. Jadi semua itu harus dikomunikasikan secara baik dan secara jelas juga gitu. Make sure setiap orang tuh ngerti apa yang terjadi, tahu apa yang terjadi ya. Oke, kita masuk ke eksekusinya. Jadi task management itu tuh sebenarnya it's more than to-do list gitu, nggak cuma to-do list checklist gitu. Tapi penting banget menurut aku kalau di project teman-teman itu harus bisa nge-track, harus bisa ngelihat progres teman-teman sendiri gitu. Kayak contohnya nih, kanan aku enak banget, aku suka pakai Trello. Jadi aku baginya jadi kayak to do, habis itu nanti ini misalkan ya kayak to do-nya ini, terus yang aku masih survei atau aku masih cari apa, ini aku sebenarnya ini bukan punya aku sih, ini aku ambil contoh aja. Terus habis itu yang masih progres apa yang harus di-approve atau yang harus di-review apa gitu. Kenapa di track kayak gini penting? Karena kalau misalkan cuman checklist box to do list doang, itu tuh jadi nggak ke-track gitu. Jadi cuman misalkan ada 5 yang belum di checklist, tapi kita nggak tahu yang lagi proses yang mana. Yang lagi OTW selesai itu yang 1, 2, 3 kah? Atau 3 doang kah? Atau 4 doang? Nggak tahu kan. Tapi kalau misalkan pakai tracker, itu teman-teman jadi tahu, oh oke, nggak apa-apa, 1, 2, 3, 5 belum selesai, tapi kita semua tahu, si 1 prosesnya masih approval, si 2 prosesnya masih ngeriset-riset, si tugas ketiga, tes ketiga, prosesnya masih kayak lagi discussion, jadi ke track gitu. Jadi makanya kalau di project sekali lagi, itu tuh harus jelas, harus ke track, nggak bisa cuma to do list, dan, nggak bisa, harus ada pembagian kayak gini ya gitu kan. Dan enaknya kalau misalkan subtask itu tuh bisa didelegasi, kayak misalkan teman-teman lagi banyak, terus kayak, tolong dong gue lagi approval tugas 1, 2, 3, yang 4 itu masih di review. Itu kok ada di Trello, misal masih di review. Nanti tolong liatin ya, minta di temen misalkan. Maksudnya kayak, kalau misalkan ada update-nya, ada kayak tracker yang jelas untuk delegasi atau untuk minta bantuan peer, minta bantuan teman lain itu jadi lebih jelas gitu kan. Kalau cuma to do list kan kayak nggak jelas gitu loh yang dikerjain apa. Maksud aku kayak untuk delegasiin tugasnya untuk minta tolong juga jadi lebih gampang gitu. Terus enaknya kalau pakai ini tuh jadi kayak lebih ngeliat lah ke timeline tuh masih sempat nggak sih gitu, kayak masih sesuai sama deadline nggak sih kayak gitu. Kayak misalkan ada tugas 1, 2, 3, 4, 5. Terus teman-teman tahu yang 1 tuh cepet approvalnya, yang 2 ini misal aku di kantor ya, yang 2 itu approvalnya lama banget karena project gede, yang 3 itu nggak perlu approval. Ketika di track teman-teman tahu, oh oke, yang penting ini yang tes 2, yang tugas 2 atau yang project 2 ini yang penting lagi di review kok, tinggal approval jelas gitu kan. Jadi ke deadline-nya juga jadi ke track gitu, jadi timeline-nya juga jadi rapi gitu. Jadi makanya tes manajemen kayak gini tuh penting banget ada di project. Yang penting satu, ke track prosesnya lagi di mana, prosesnya lagi berhenti di mana, atau prosesnya tuh lagi apa gitu. Even kayak gini tuh zaman kuliah aja aku dulu pakai Trello gitu supaya jelas kayak oke, aku punya tugas ini. Bahkan jujur dulu aku di Trello ada section yang kayak kerjain malam aja nggak apa-apa gitu. Karena aku mager gitu ya, anak kuliah lah ya. Terus ada juga section yang kayak harus dikerjain pagi gitu. Atau section selanjutnya kayak lagi dikerjain. Bahkan lagi dikerjain aja aku pindahin gitu supaya ke track gitu kan. Atau kayak baru setengah selesai gitu. Jadi ke track, oh oke, yang bisa dikerjain malam, berarti gue harus kerjain malam tuh yang ini. Yang baru setengah selesai, ada gue selesaiin dulu deh gitu. Jadi lebih ke track gitu kan. Jadi enak aja sih pakai tracker. Terus selanjutnya untuk project performance, ini ada beberapa bisa dilakuin juga. Sebenarnya performance itu kita bisa ngitungnya tuh banyak banget caranya. Ketika performance tuh tiap campaign beda-beda, tiap perusahaan beda-beda. Even aku di Shopee, aku sama divisi lain mungkin bentuk performance reportnya juga beda gitu. Jadi sebenarnya bikin performance itu nggak ada salah benar, tapi balik lagi dari kebutuhan masing-masing project. Balik lagi dari goalnya apa, jadi yang dihitung apa gitu kan. Tapi secara garis besar mungkin nggak jauh beda nih, kayak yang aku share sekarang. Pertama, impact project-nya apa. Jadi tujuan kita bikin project, itu kan supaya nyelesain masalah ya. Kan tadi aku bilang kayak kita bikin goal itu to solve a problem gitu kan. Nah kita lihat, project gue udah selesai, setelah project gue selesai ini, problemnya ke solve nggak ya?
terus impact-nya, atau oke nggak ke-solve, tapi impact-nya apa? Misal kayak gitu. Oke, misalkan gue nggak goals nih, ternyata project gue sedikit gagal gitu. Misalkan nggak goals, oke, tapi impact-nya apa? Misal kayak, oh ternyata iya, ada beberapa orang yang jadi beli lagi gitu. Mungkin emang aku nggak narik 500 pembeli lama untuk beli lagi kedua kalinya, tapi at least ada 300 atau 200 pembeli lama yang beli lagi dan dia share ke temennya barang itu. Berarti ada impact-nya kan? Impact-nya pertama jadi lebih adalah sedikit yang berbalik, terus impact kedua ternyata dia bikin barang itu atau bikin project itu jadi viral, dia share ke teman-temannya gitu. Jadi kita harus cari juga impact project kita tuh apa gitu selain dari goal-nya. Terus kedua, financial. Ini penting banget, teman-teman harus nge-track ini budgetnya meledak atau enggak, budgetnya itu masih on track, masih aman atau enggak. Ini penting banget dilihat. Kenapa? Karena kalau misalkan budgetnya tetap kelebihan dari projection teman-teman gitu, dari perhitungan teman-teman, berarti harus ada yang dievaluasi. Udah selesai pun projectnya, teman-teman balik lagi ke budget planningnya gitu. Harus dicari apa yang salah. Nggak mau dong ulang kesalahan lagi untuk project selanjutnya kan. Jadi di financial tracker ini teman-teman harus bisa lihat yang salah di mana supaya next-nya nggak salah lagi lah gitu. Jadi harus balik lagi ke budget planningnya lagi. Terus yang ketiga, on time apa enggak, itu teman-teman juga harus track tuh. Kayak ketika eksekusi, ketika planning, itu sesuai sama timeline enggak. Ketika ngelakuin persiapannya, ada yang nggak on track nggak. Terus ketika projectnya udah jalan, ada yang kurang nggak, atau misalkan ada communication plan yang mundur nggak ke push-nya, kayak misalkan harus ngirim ads, ada nggak ads-nya yang telat gitu ngirimnya, terus impact-nya apa gitu. Jadi waktu ini harus banget dilihat sih kayak on time apa enggak setiap tesnya. Terus yang keempat, ini hampir sama kayak project impact, solve the issue nggak. Jadi the issue ini kan kayak jadi goal kita kan gitu. Jadi harus tahu banget masalahnya, isunya itu those issue dipecahin nggak sama campaign kita gitu, kayak isunya jadi berkurang nggak gara-gara campaign kita gitu, gara-gara project kita, isunya jadi lebih ringan kah gara-gara ada project kita gitu. Jadi teman-teman harus tahu banget apakah si project kita ini bisa menyelesaikan masalah yang kita pengen selesaiin itu gitu. Terus resource harus lihat juga kayak timnya gimana, harus lihat juga stakeholder-nya gimana, harus lihat juga oke, project kayak gini, orangnya gue kebanyakan apa enggak sih gitu. Misalkan kayak project-nya nggak gede-gede banget, tapi gue ada 100 orang yang terlibat. Ini efektif nggak sih gitu. Teman-teman harus evaluasi itu juga gitu. Atau kayak kebalikannya, project gue gede tapi orangnya cuma 20 orang. Kok ternyata kita kasarnya ngerjainnya engep juga ya gitu kan, kayak ngerjainnya capek juga gitu. Jadi ini perlu dievaluasi juga supaya di next project-nya itu jadi lebih efektif lagi resource-nya gitu, jadi lebih efektif lagi yang mengerjakannya itu tuh sesuai lah gitu sama tesnya masing-masing, jadi lebih efektif gitu kan. Terus ROI ini sebenarnya teman-teman harus bisa hitung nih, kayak teman-teman nge-invest berapa, kayak budget yang keluar berapa, dan dari situ teman-teman dapat keuntungannya berapa persen dari si budget yang teman-teman keluar ini gitu. Jadi kalau bisa jangan sama persis kan, berarti jatuhnya nol untuk nge-benefitnya gitu. Tapi kalau misalkan bisa naik lebih dari budget yang teman-teman keluarin, ya udah hitung berapa persen dari budget itu. Tapi ROI nanti bisa belajar terpisah lagi kali yang gitu. Tapi kira-kira gitu. Terus kalau project closure, ini sebenarnya kayak teman-teman udah bikin performance-nya, udah bikin report-nya, tapi teman-teman juga harus bisa omongin itu sama tim. Jadi di setiap project, walaupun project sama, tapi misal beda period, itu pasti ada pelajaran yang baru gitu. Dan dengan adanya lesson learned session ini, itu jadi bisa capture and share. Jadi kita bisa share lah bareng-bareng informasi itu ke tim lain nantinya, atau mungkin ke next project kayak gitu kan. Jadi lesson learned session ini penting banget untuk improve project kalian selanjutnya. Oke, jadi yang pertama identify. Jadi teman-teman harus bisa identifikasi what went right. Apa sih yang bener, yang gue lakuin bener sampai projectnya sukses. Atau projectnya gagal pun deh, apa sih yang kita lakuin udah bener gitu. Jadi teman-teman harus cari yang bener dari teman-teman lakuin gitu kan. Dan itu cari juga apa yang salah, cari juga apa yang bisa dikembangin gitu kan. Dari udah tahu apa yang salah, teman-teman harus bisa tahu cara nge-improve-nya gimana gitu. Teman-teman harus tahu, oh, oke, gue ngerjainnya salah, tapi harus teman-teman ambil action item juga dari kesalahan itu supaya nggak terjadi lagi di next project, apa yang harus diimprove gitu kan. Itu teman-teman harus banget ngelakuin. Jadi dari insight yang ada, positif, negatif, action item selanjutnya apa, yang teman-teman lakuin selanjutnya apa, kayak gitu. Habis itu semuanya ini harus didokumenin. Semua ini tuh harus teman-teman compile, semuanya ini harus teman-teman satuin. Jadi kayak aku aja di Shopee, aku ada satu slide punya aku sendiri, isinya ya report-report campaign aku gitu. Jadi once aku next mau bikin campaign, aku bisa ngeliat si report itu gitu kan. Jadi semua tuh aku compile gitu. Jadi ketika teman-teman mau bikin next project, nggak ribet kayak, bentar,
report yang project A di mana ya? Project B di mana ya? Jangan kayak gitu sayang, padahal kita udah identifikasi susah-susah gitu kan. Jadi itu semua teman-teman satuin jadi satu, jadi ketika once butuh, jadi kayak buku gitu loh. Jadi teman-teman tinggal lihat, tinggal baca, oh iya project 2 tahun lalu ininya bagus deh, kan jadi bisa kayak gitu, enak gitu kan. Terus yang ketiga, analyze. Jadi teman-teman harus pintar-pintar analisa informasi untuk improve lah di next project. Ini yang kayak aku bilang tadi sih sebenarnya, setelah identifikasi teman-teman harus analisa kayak informasinya tuh harus ada action itemnya lah gitu, adalah caranya, adalah analisanya gimana supaya yang jelek nggak terjadi lagi, gimana yang udah bagus bisa jadi makin bagus lagi, itu harus teman-teman analisa gitu kan. Terus store ini teman-teman yang kayak tadi aku bilang harus disatuin gitu, harus di-compile jadi nanti ketika lihat itu enak dan detail, dan nanti pas lihat kayak oh iya deng, ternyata di bagian misalkan di bagian sosial medianya jelas nih kayak gini gini gini, itu semua detail dan tersimpan. Atau kayak oh iya di bagian ads-nya dulu pernah nih campaign 2 bulan lalu ads-nya bagus, yang ini jelek gitu. Jadi kayak udah kesimpan, habis itu diambilnya gampang, habis itu detail, jadi kan enak gitu kan. Terus habis itu yang terakhir, itu tuh teman-teman juga sebelum ngelakuin suatu project, itu tuh teman-teman tuh harus ngelihat ini semua gitu. Jadi sebelum teman-teman bikin project baru, teman-teman harus ngelihat report-report project lama gitu, nggak bisa langsung bikin, oke bikin project baru tanpa ingat dulu kita pernah bikin project dan pernah bikin lesson learn ini gitu kan. Jadi makanya lesson learn ini perlu banget untuk teman-teman lihat terus di next project-nya gitu. Oke, kalau ditanya tantangannya apa selama menjalankan project, ini mungkin kalau misalkan yang pernah ngadain kayak acara-acara kampus gitu kan, mungkin ini nggak jauh beda. Jadi pertama yang mungkin tantangannya itu samain suara, samain pendapat, itu pasti susah karena tim kita nggak sendiri kan. Jadi itu pasti ada tantangannya. Tapi sekali lagi kalau dikomunikasiin secara benar itu akan nggak menjadi tantangan. Terus yang kedua, salah nentuin goals dan objektif. Ini mungkin banget terjadi. Mungkin banget kita udah susah-susah bikin project, ternyata baru sadar, kayaknya harusnya goals kita bukan ini deh. Kayaknya ada isu dan problem yang lebih besar deh. Itu mungkin banget terjadi, kayak goals dan objektifnya itu tuh salah definisiin lah gitu, salah dikit. Jadi sehingga ke planningnya jadi beda gitu kan. Terus sering banget juga kadang-kadang ada deadline yang nggak realistis gitu. Ini udah pasti deh tantangannya, ada kayak tiba-tiba butuh A, tiba-tiba B harus submit besok, tiba-tiba harus C, itu tuh mungkin banget terjadi. Habis itu miskomunikasi, itu mungkin banget terjadi juga. Habis itu risk management yang jelek gitu. Jadi kan tadi aku share kayak teman-teman tuh pas bikin project harus tahu risk yang akan muncul tuh apa gitu kan. Tapi kalau misalkan ternyata teman-teman salah identifikasiin, jadinya risk manajemennya itu kan kayak jadi jelek itu loh, kayak teman-teman udah analisa akan ada masalah 1, 2, 3. Ternyata teman-teman nggak tahu ada masalah 5. Terus jadi kayak bingung kan, lah ini 5 selesainya gimana ya? Kita cuman mikirin cara nyelesain masalah 1, 2, 3, 4 lagi. Kita nggak kepikiran lagi akan ada masalah kelima. Aduh, cara handle gimana ya? Kayak gitu-gitu. Itu tuh mungkin banget terjadi kalau lagi di project gitu kan. Terus biasalah tantangan di teamwork itu juga mungkin banget. Sama lack of accountability gitu. Jadi mungkin akan bisa terjadi kayak si A nggak bisa diandelin nih, gue ngerjain ke dia ngaco tesnya misal, itu mungkin banget terjadi juga gitu. Terus gimana sih caranya supaya bisa jadi project manager gitu kan? Atau nggak usah jadi project manager deh, atau at least jadi orang yang bisa handle project atau orang yang bisa delegasiin tugas, jelasin project ke tim lainnya gitu kan. Jadi pertama teman-teman harus ngerti project management skill apa yang ada di teman-teman gitu. Jadi teman-teman bisa mulai lihat dari experience kemarin-kemarin, kayak pernah ngeplan kah, atau lebih suka pas ngitung budget kah, kas kayak atau apapun lah gitu, teman-teman harus lihat tuh kayak gue sukanya apa ya, atau kayak ternyata gue cocok deh di ini gitu. Jadi teman-teman harus lihat dari experience selama teman-teman, mau itu acara SMA, bikin pensi SMA, itu project management loh gitu. Project management tuh nggak harus besar gitu, tapi ada plan-nya, teman-teman bikin budgetnya mungkin, terus ada schedule-nya dan ada dokumennya lah gitu ya. Itu project gitu. Jadi teman-teman bisa lihat hal-hal tersebut sebagai penilaian lah ke diri teman-teman, ternyata teman-teman suka project yang kayak apa atau suka handle bagian apa gitu. Jadi sebelum masuk ke project besar, teman-teman harus identifikasi ke diri sendiri dulu sukanya apa gitu. Terus yang kedua,
harus build project management experience. Sebenarnya nggak harus kayak ngerjain hal baru, tiba-tiba besok mau handle brand temen gitu, nggak harus kayak gitu gitu. Misalkan teman-teman sekarang udah magang di mana, terus teman-teman ngejalaninnya BAU aja, kayak business as usual yang gitu-gitu aja tiap hari. Mungkin teman-teman bisa beraniin diri ngomong ke atasan kayak, Kak, aku mau dong di handle sesuatu yang bisa aku plan, yang bisa aku ikut eksekusiin, atau yang bisa harus dikembangin gitu. Jadi teman-teman bisa ikutan ngeplan, teman-teman bisa ikutan eksekusinya gitu. Jadi harus lebih pede untuk minta opportunities itu juga, untuk nyari opportunities itu juga gitu kan. Terus habis itu manajemen skill juga harus di-develop. Ini sebenarnya belajarnya nggak ada salah benar, jadi emang harus nyemplung dulu aja gitu kan. Itu kayak planning, risk management, budgeting, habis itu project management, habis itu organization, communication, leadership, itu tuh semua kepake gitu dalam project gitu. Itu semua tuh kepake ketika kita ngadain project gitu. Jadi hal-hal soft skill kayak gitu udah mulai diasah aja dari sekarang, dari kuliah, dari baru lulus, dari SMA itu harus diasah terus supaya once handle project itu teman-teman tuh bisa aman ngerjainnya gitu. Terus selanjutnya kalau misalkan baru lulus nggak apa-apa untuk masuk ke entry level posisi dulu gitu. Jadi kalau mau jadi project manager bisa, tapi kalau baru lulus coba masuk ke entry level dulu aja. Kan nanti kalau teman-teman kerjanya bener kan nanti akan naik sendiri. Terus ini aku ada beberapa reminder dikit ketika teman-teman nyari kerjaan itu itu mulainya dari diri teman-teman sendiri. Jadi ketika apply jangan karena ngetren. Ketika apply jangan karena wah perusahaan ini lagi hits banget nih atau kayak wah perusahaan ini seru banget nih. Nggak kayak gitu. Tapi startnya mulai dari diri teman-teman. Teman-teman cari apa yang teman-teman suka. Teman-teman cari kira-kira gue interestnya ngerjain apa, gue interestnya di perusahaan apa, terus teman-teman cari yang sesuai sama value diri gue apa, yang sesuai sama goal hidup gue tuh kira-kira kayak apa, itu kalau bisa teman-teman analisa, dan teman-teman cari perusahaannya apa, karena itu akan lebih valuable juga kerjaannya, itu akan jadi, pas ngerjain juga jadi lebih tulus gitu, jadi nggak cuman karena seru, nggak cuman karena perusahaannya keren, ya itu mungkin juga, tapi kalau bisa, mulainya dari diri sendiri, tahu kebutuhan diri sendiri apa gitu kan. Terus yang kedua, teman-teman tuh harus banget belajar terus gitu. Sampai sekarang kita semua, aku, Ayu, dan teman-teman lainnya itu tuh juga kita masih sama-sama belajar gitu kan. Kayak sampai kapanpun, sampai tua pun, teman-teman harus terbuka kalau misalkan emang masih belajar terus gitu. Jadi jangan pernah ngerasa udah tahu semua, jangan pernah ngerasa udah paling pinter, udah nge-handle project gede, ngerasa project-project lain kecil, jangan pernah kayak gitu gitu. Jadi harus open untuk terus belajar. Terus sampai kita tua pun kita tuh harus ngasah soft skill kita gitu. Jadi ngasah soft skill ini sebenarnya nggak ada habisnya gitu. Teman-teman harus terus kembangin diri, teman-teman harus terus develop kualitas dirinya dengan cara salah satunya bisa yaitu kayak dipertajam terus soft skillnya, diperbagus terus soft skill gitu. Jadi once teman-teman deal with some problem, once teman-teman deal dengan suatu isu tuh teman-teman udah punya soft skill yang udah teman-teman latih terus gitu. Kayak tentara aja deh, mereka kan latihan terus kan. Kalau tiba-tiba perang ya mereka siap. Sama kayak kita punya soft skill di diri kita, tapi kalau nggak diasah ya nggak bisa dibawa perang gitu kan. Jadi ya soft skill di diri sendiri tuh harus dipakai juga gitu. Kayak sesimpel sama temen ngobrol debat beda pendapat, coba deh belajar untuk dengerin dulu, coba deh belajar untuk open sama pemikiran mereka. Itu mungkin terdengar kayak kehidupan sehari-hari doang, tapi once teman-teman biasa ngelakuin itu, ketika masuk ke suatu project, teman-teman jadi bisa kayak menuangkan skill teman-teman yang itu. Jadi bisa ketika ada orang pengen goal beda, teman-teman open untuk diskusi. Ketika ada beda pendapat atau goal teman-teman itu, atau kayak ide teman-teman dijatuhin, kalian lebih open, kita lebih open, habis itu jadi lebih kayak dengerin orang lain. Itu kan jadi kepake gitu kan. Jadi pertajam soft skill tuh nggak cuman ketika kerja gitu, sehari-hari pun bisa sambil dipertajam juga kok, yang nantinya akan kepake ketika kita kerja, ketika kita handle project kayak gitu. Terus habis itu aku mau semuanya harus kayak pede, semuanya harus yakin sama diri sendiri, jangan kayak aduh gue JPRA yang kerja di situ, atau yang kayak kerja di suatu tempat dari universitas A semua, atau dari jurusannya A semua gitu. Jangan kayak gitu, karena harus pede aja, karena semua yang oke-oke itu juga awalnya pemula kok gitu. Awalnya kita semua sama persis kok gitu, lulus kuliah
dari nol gitu kayak. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah jiper karena sehebat-hebatnya orang dia pernah di titik kita juga gitu. Jadi jangan pernah bandingin sama orang lain yang emang udah expert gitu dan karena semuanya ya pasti pemula juga gitu. Kira-kira kalau dari aku untuk sesi hari ini itu aja. Sorry kalau aku ada kurang clear atau ngomongnya agak kecepetan atau ada yang nggak jelas, tapi bisa langsung ditanya aja kali ya. Kira-kira dari aku gitu. Thank you. Oke, karena Oke. kita udah dengerin pemaparannya Kak Afi tadi aku lihat juga di kolom chat udah ada yang nggak sabar nih Kak mau nanya. Jadi buat teman-teman yang pengen nanya, langsung aja boleh ketik di kolom chatnya. Nanti pertanyaannya bisa aku bacain dan langsung dijawab sama Kak Afi. Pada teman-teman dipersilahkan. Ada yang langsung download Trello, ada yang bilang Trello ngebantu banget. Iya, beda-beda sih sebenarnya banyak banget tools dan Oke. aplikasi yang ngebantu ini ya Kak, kayak Notion, Google Calendar. Iya, Google Calendars. Aku kalau nge-track timeline even hari-hari aja tuh, maksudnya pakai Google Calendar sih. Karena teman-teman jadi ke-track kayak dalam sehari, teman-teman mau ngerjain tugas jam berapa, mau Netflixan jam berapa tuh jadi ke-track aja gitu. Dan di next-nya, di pas kerja jadi enak, jadi udah kebiasaan emang semua di ke-track gitu. Karena itu salah satu bisa asah soft skill juga tuh. Taruh jadwal ngerjain tugas jam berapa, jadwal tidur-tiduran jam berapa, atau Netflixan jam berapa gitu. Masa kayak belajar lebih ini sih, lebih kayak track gitu. Itu soft skill juga tuh yuk. Iya, benar banget. Aku juga di kuliah ini belajar pakai Google Calendar nge-tag Mm-mm, mm-mm. naruh jadwal kelas, terus kalau ada Iya, meeting apa, pelan-pelan gitu sih, kebiasa dari awal. Terus kayak, oh ya enak banget kan ada di HP juga, jadi iya, heeh, heeh. banget tinggal buka kalender terus lihat jam. Nanti ada remindernya gitu kan. Tadi ada yang nanya nih pertama tadi dari Nathaniel Jonathan. Halo Kak, ini Jonathan dari UM. Minta tips untuk bisa mendapatkan sampai menyimpulkan data sampai jadi planning. Terima kasih. Jadi menyimpulkan data jadi planning berarti datanya itu sebenarnya kalau dari planning itu data yang aku lihat ada dua nih. Pertama data gini. Jadi ketika planning itu kan kita ngeset goal. Ngeset goal itu sebelum kalau kita mundur kan ngeset goal sebelumnya lagi mundur kita cari problemnya kan. Nah, cari problemnya ini itu pakai data kayak misal sesimpel iya penjualannya turun, harus dicari, harus ada datanya. Oke, turunnya by berapa? Mulai turunnya dari bulan apa, terus kayak turun yang bener-bener turun banget drastis itu pas di bulan apa. Nah, itu kan dalam bentuk data kan. Nah, dari situ teman-teman udah bisa berangkat tuh tahu masalahnya apa, baru set goal-nya gitu. Jadi emang untuk nemu problemnya itu pun teman-teman juga nggak bisa asal analisa. Kayak teman-teman juga nggak bisa ngelihat dari pandangan luar yang kelihatan aja, nggak bisa. Untuk tahu problemnya apa, itu juga karena data itu juga by data gitu, bukan kayak iya pokoknya turun aja deh penjualannya, gue nggak soalnya gue biasa ngirim baju, kalau misalnya kita jualan nih rame-rame, gue biasa ngirim baju seminggu bisa tiap hari, sekarang gue ke JNE ngirim cuman 2 hari doang, berarti lagi turun nih. Nggak bisa kayak gitu, nggak bisa divine problem cuman dari kayak gitu, tapi emang harus oke, turun soalnya kenapa turunnya by berapa, turunnya dari kapan, itu semua terus dalam bentuk data gitu kan. Terus data kedua yang aku pakai untuk planning itu juga data dari tahun-tahun campaign sebelumnya. Jadi misal, oke, udah tahu ada suatu problem, kita bikin campaign gitu kan, kita bikin si promo. Terus kita harus cari juga, kayaknya dulu gue pernah deh bikin campaign, bikin promo yang mirip-mirip, sukses nggak ya? Nah, balik lagi, ini ke yang kayak aku tadi yang ini, kita lihat si ininya lagi. Kita lihat compile si lesson learned ini lagi. Jadi data ini tuh aku lihat banget untuk aku nggak ngulang kesalahan yang sama, sih simpel itu, kayak supaya tahu yang bisa dilakuin lebih baik apa, jadi yang oke-nya gitu, yang positifnya bisa aku kembangin jadi apa, dan yang jeleknya yang jangan aku ulang apa gitu. Jadi ketika planning ada dua data itu yang aku lihat. Data untuk nemuin problemnya, sama data untuk nemuin dari previous campaign aku yang bisa aku ulang apa sih, yang aku nggak bisa ulang apa sih. Kira-kira itu sih jawabannya. Oke, next-nya kalau di aku ini ada Andika Utomo. Mungkin Kak Andika kalau bisa on mic dan on cam atau on mic aja juga nggak apa-apa. Boleh langsung bacain pertanyaannya juga langsung ke Kak Afinya. Iya. Halo Kak, aku Andika, mau nanya. Kebetulan aku waktu pas awal di tahun
2021 itu Hmm. pernah ikut proyek kebaktian lingkungan, Kak. Aku punya Oke. waktu itu 1 tahun itu kita punya goal itu untuk penanaman 5.000 bibit pohon gitu, Kak. Nah, Oh, keren banget. Oke, itu oke. untuk di tahun awalnya itu berhasil, Kak, malah melewati dari goals yang Goalnya, oke. melewati dari goalsnya. Nah, untuk di tahun kedua ini dengan konsep yang sama dan goalsnya itu dinaikkan, Kak, dari Mhm. 5.000 ke 10.000 gitu. Tapi kan untuk batas waktu proyek ini itu ada di bulan Oktober itu, Kak. Nah, Mhm. tapi saya lihat di selama 2 bulan ini buat nyampai goal itu kurang ngebantu banget, Kak. Atau masih, kalau aku bilang tuh masih jauh banget untuk dapetin Iya. goalsnya. Nah, itu apakah selama proyek berjalan itu harus campaign-nya itu harus jalan terus atau ada batas waktu, ikut batas waktunya juga? Jadi kalau yang sekarang itu emang batas waktunya sampai kapan? Batas waktunya itu sampai bulan, untuk campaign sendiri itu kita ngikutin kayak tahun kemarin, Kak, selama Oh, 3 bulan itu, Kak, dari sebelum launching. oke. Mungkin dibikin yang kayak ini kali, yang aku tadi share yang milestone itu. Jadi daripada langsung ngelihat goal akhir, mungkin dibikin juga milestone kecil-kecil, goal kecil-kecil yang bisa di-achieve per minggunya misal, atau per bulannya gitu. Jadi misalkan, atau per minggu deh, per minggu tuh menurut aku enak banget, apalagi untuk campaign yang panjang. Jadi misalkan kamu set kayak, oke, minggu ini pengen achieve, oke, goal besarnya kan si A gitu ya. Terus tapi ada goal kecilnya, entah itu tiap bulan dulu, misal tiap bulan harus achieve B. Jadi once itu misalkan nggak efektif, ya harus di develop supaya bulan depannya itu bisa achieve gitu. Jadi nggak, jangan nunggu sampai goal akhirnya doang kayak jauh atau gimana gitu. Coba set milestone aja sih menurut aku. Aku sama mau nanya ini juga, Kak. Kalau misalkan kita kerja sama kayak pihak internal, kalau misalnya kayak artis-artis gitu, apakah kita harus bikin, kalau misalkan yang di tim itu apa namanya? MOU. SOW kayaknya. Oh Yes, iya, SOW gitu. harus Bikin kayak dong. gitu, Kan bikin harus gitu juga. clear. Kan semua harus clear, harus tertulis. Jadi yang pasti harus ada SOW dan kontraknya. Oke, berarti untuk Kak Andika tadi udah terjawab ya, Kak. Oke, mungkin kita next dulu ke Kak Rani nih yang dari tadi udah raise hand. Mungkin Kak Rani boleh langsung aja unmute buat nanya. Ah, oke, makasih buat kesempatannya, Kak. Halo, saya Rani dari UNESA. Makasih Halo, banget, tadi pemaparannya keren banget, Kak. Jadi kasih. aku mau nanya, dari pemaparan Kakak, aku nangkep kalau orang-orang dalam tim memegang peran yang cukup penting untuk kesuksesan proyek. Nah, Kakak pernah nggak dapat orang yang bisa dibilang kurang dalam tim tersebut? Terus gimana cara Kakak mengatasinya? Apa Kakak terus gemes, terus take over kerjaan dia atau gimana? Dan untuk menghindari hal itu, menurut Kakak apa kualitas penting suatu individu dalam bekerja di suatu tim? Makasih, Kak. Oke. Thank you, Ran, pertanyaannya. Ini pernah banget terjadi. Dan kalau misalkan kayak gitu, itu tuh kalau kan setiap orang approach-nya beda-beda. Kalau aku approach-nya, aku ajak duduk dia bareng, terus kita daripada aku lebih menyalahkan, lo tuh kurang deh kerjanya A, B, C, E, D aja nggak selesai, jangan kayak gitu. Lebih ngobrol, jatuhnya kita analisa bareng. Jadi kan kita tahu kerja lo di ABC kurang. Yuk kita analisa itu gara-gara apa. Yuk kita cari bareng-bareng masalah lo apa, bukan masalah lo, kayak masalah lo dalam menjalankan project ini apa sampai bisa lo nggak nyelesain tugas ABC, biar kita bantu solve di masalah itu. Dan kerjaan dia nggak aku take over, karena dengan aku take over kerjaan dia nggak menjadi solusi gitu. Kalau setim jelek aku ngerjain semua dong gitu kan. Jadi kalau ada kayak gitu, aku take over masalah yang membuat dia jadi kayak gitu. Jadi kita lebih kayak cari solusi bareng-bareng. Lo salahnya di mana dan karena apa? Nah, karenanya apa itu yang kita solve. Bukan aku jadi solve kerjaan dia, nggak akan gitu. Maksudnya kalau kayak gitu juga aku akan jadi micromanage gitu. Aku akan capek ngerjain perintilan-perintilan yang harusnya kerjaan orang gitu kan. Jadi yang bisa dilakuin, daripada dia keluar juga atau daripada kita jadi PR harus nyari tim baru, lebih diskusi aja masalah dia apa, kita bantu solve masalah itu. Dan kalau ditanya cara nentuin kualitas, kalau menurut aku sih sebenarnya orang yang open dan mau belajar dan buka sama pendapat sih, karena itu lumayan kayak
mengiring ke segalanya gitu. Kalau mau belajar, dia jadi tahu kalau dibilangin salahnya kenapa, jadi didengerin. Kalau mau belajar, dia jadi ngeh, dia kurang di mana, ada yang salah apa, kita bilangin jangan diulang, dia akan belajar untuk gak ngulang. Dan kalau orang yang open sama pendapat, ya sama, kayak diskusi jadi lebih enak, nentuin goal, nentuin tugas jadi lebih enak gitu. Jadi aku sih nggak perlu sama orang yang pinter banget. Kalau aku ya kan beda-beda. Kalau aku mending sama orang yang nggak apa-apa, nggak pinter banget, tapi dia mau belajar, dia mau dengerin pendapat orang lain, dia tahu diri dia kualitasnya di mana gitu. Itu kayak cukup gitu sih. Aku nggak perlu yang kayak pinter, ranking berapa, menurut aku di kerja udah nggak terlalu penting lagi gitu. Kalau pinter banget tapi orang yang nggak buka pendapat, ngerasa paling benar, orangnya pinter tapi nggak mau disalahin, maunya pendapat yang menang, males kan gitu. Jadi kalau nggak ranking 1 di SMA gitu, atau di SMP nggak apa-apa kok gitu. Yang penting soft skill-nya harus diasah terus gitu. Oke, makasih Kak. Thank you, Ran. Oke, thank you buat Kak Rani juga tadi udah nanya. Mungkin kita langsung next aja, karena kita nggak punya waktu banyak-banyak. Di sini banyak yang nanya. Mungkin kita next ya, tadi habis Kak Andika ada, di aku ada Kak Heru, Rahman. Mungkin bisa on mic atau on mic on cam, Kak, atau gimana? Oke, Kak. Tadi juga Kakak udah banyak kerja di startup ya kan, Kak kan? Nah, jadi aku mau nanya ke depan nih, apakah di atas tahun 2030 ke atas, kita itu semua orang berbelanja itu pakai e-commerce? Oke, kalau menurut aku sih kayaknya enggak, karena gimana pun masih banyak orang yang tinggalnya mungkin entah ininya nggak bisa, sinyalnya nggak bisa, atau misalkan kebutuhannya harus langsung dikirim saat itu, atau kayak ada pekerjaan, maksudnya menurut aku sih nggak akan semua di e-commerce juga, tapi mungkin penggunanya akan lebih banyak daripada sekarang, iya. Tapi kalau semua, aku yakin sampai kapanpun akan masih ada yang tradisional gitu. Nggak mungkin pasar jadi mati gara-gara e-commerce, nggak mungkin gitu. Karena e-commerce punya marketnya masing-masing, misalkan seumuran kita. Tapi pasar juga punya marketnya masing-masing, misalkan ibu-ibu gitu. Jadi nggak akan sih, sampai kapanpun tuh nggak akan semuanya pakai e-commerce, tapi mungkin jadi lebih banyak yang pakai itu pasti. Menurut aku sih gitu. Oke, Kak. Terima kasih. Thank you. Oke, thank you Kak Heru. Oke, mungkin kita move on langsung ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Kak Niken Kusumaningtyas. Halo Kak, aku Niken dari CityEB. Kebetulan di Pathway lagi belajar program Project Management Ready. Untuk Kak Safira sendiri, sebagai Project Manager, salah satu job desk-nya tadi disebutkan membaca data. Untuk job desk tersebut, apakah memang pure tugas seorang Project Manager atau collab dengan Business Analyst? Terima kasih. Oke, thank you Niken. Jadi kalau misalkan kalau di aku ya di Shopee, aku tuh narik datanya emang dari BI gitu kan. Aku minta mereka yang narikin data, tapi karena emang mereka yang punya aksesnya. Tapi mereka nggak ngasih, mereka tuh cuma ngasih angkanya, bukan ngasih analisanya. Jadi itu tugas aku sebagai pemilik campaign, tugas aku sebagai pemilik project yang melakukan analisa datanya gitu. Jadi mereka ngasih angka berbaris-baris, mungkin bisa ratusan, mungkin berapa, tapi mungkin yang aku pakai cuman beberapa gitu kan untuk aku baca datanya gitu. Jadi untuk narik datanya itu aku pakai tim lain, business analyst gitu kan. Pokoknya pakai tim lain, tapi untuk ngebaca datanya, untuk analisa performance-nya, untuk tahu sukses apa enggak, untuk tahu sesuai sama goal apa enggak, ya aku yang lakuin gitu. Karena kan aku yang bikin project, karena kan aku yang bikin goal-nya, karena kan aku yang ngeset maunya berapa achieve-nya gitu. Jadi harus aku yang analisa datanya gitu. Karena kita juga sebagai pemilik project yang ngerti apa yang telah kita lakuin, apa yang nggak kita lakuin, kenapa datanya gini. Kan itu yang punya project kan yang ngerti. Jadi ya kalau misalnya untuk project aku, project marketing ya aku yang ngerjain gitu, baca data gitu. Dan sebenarnya aku juga dulu nggak bisa gitu, di kuliah nggak ada belajar baca data gitu. Aku nggak pernah les ngambil belajar baca data, tapi kalau misalkan udah kerja pelan-pelan pasti bisa gitu. Semua tuh bisa kok, kayak apalagi kalau misalkan tuh campaign kalian gitu. Jadi jatuhnya pas baca datanya greget sendiri kayak, ih iya turun gara-gara gue nggak push nih di tanggal 10, kenapa nggak gue push aja, nah gitu. Jadi kayak penasaran juga gitu, gara-gara kalian udah capek kan ngerjain projectnya, pasti pengen tahu kan mana yang sukses, mana yang enggak. Jadi akhirnya teman-teman dengan sendirinya akan belajar baca data once teman-teman punya project sih. Oke. Niken. Thank you. Oke, makasih juga Niken buat pertanyaannya.
Oke, mungkin buat teman-teman tadi, kalau misalkan pertanyaannya udah dijawab, bisa langsung disimak aja, karena aku agak cepet, aku nggak banyak recap juga, Iya. supaya kan kalau bisa dijawab sama Kak Afi ya. Iya. Oke, mungkin next lagi nih dari Kak Vivi. Halo Kak, perkenalan aku Vivi. Mau nanya, kalau kita udah punya plan, apakah harus ada plan alternatif jika ada waktu menjalankan proyek itu? Ada sebuah risk atau permasalahan seperti adanya kebijakan PPKM dari pemerintah? Oke. Mungkin pertanyaannya harus punya plan B atau enggak gitu kali ya? Iya, benar. Jadi kalau misalkan aku di Shopee itu, mungkin beda sih ya. Kalau di Shopee itu aku bikin plan apapun tuh 2 option. Jadi otak aku harus bikin 2 gitu. Jadi ketika oke, mau Ramadan, aku nggak bisa cuman ngasih satu. Ya, gue mau bikin campaign ABCD ya, nggak bisa. Jadi ketika propose ke regional gitu ke Singapura, aku propose bilang kayak oke, gue punya masalahnya nih segambreng gitu kan, nih masalahnya. Gue punya 2 option nih buat nyelesain masalahnya. Gue punya 2 option campaign. Option 1 campaign A, option 2 campaign X gitu. Terus ya udah, nanti dari situ mereka pilih campaign-nya yang mana, kita discuss banget kayak analisa yang paling kecil risk-nya yang mana, yang paling kecil cons-nya yang mana, yang lebih banyak pro-nya yang mana, itu kita analisa bareng, baru dari situ akhirnya kita pilih. Nah, ketika analisa itu kan aku ada cons-nya ya, maksudnya aku ada kekurangannya dari campaign itu, harus aku jelasin juga. Risk-nya apa harus aku jelasin juga. Baru yang dibikin plan B-nya dari risk itu. Jadi nggak perlu campaign segabrak ada plan B-nya, nggak perlu. Cukup part-part yang mungkin terjadi si risk-nya aja dibikin. Makanya risk itu tuh biar ketika udah ada masalah, teman-teman udah tinggal, ayo udah jalanin aja solusinya. Bukan baru mikir solusinya gitu. Jadi kalau ditanya perlu ada plan B apa enggak, perlu plan B di bagian risk-nya aja. Nggak perlu plan B di bagian campaign-campaignnya dibikin plan B gitu. Tapi bedanya kalau aku di Shopee, aku bikin 2 option gitu. Campaign A sama plain campaign X gitu. Oke, semoga menjawab ya Kak Vivi. Oke deh, mungkin kalau untuk sesi Q&A-nya kita sampai situ aja. Terima kasih banyak buat Kak Afi dan juga buat teman-teman di sini yang udah hadir di masterclass kita siang-siang. Terutama juga makasih banyak buat Kak Afi untuk pemaparan materi project management yang bermanfaat banget dan super lengkap. Aku yang makasih juga pada mau dengerin. Semoga semuanya bisa ngambil pelajarannya dan nanti bisa diaplikasiin buat di dunia karir ataupun di dunia kuliahnya.